Risma kenapa harus pakai elektronik? Iyalah. Kalau enggak, saya akan habis waktunya itu di administrasi. Administrasi pemerintahan ini paling rumit dan paling jengkelkan. Jengkelkan, Pak. Saya enggak kuat kadang-kadang lihat administrasi. Untung ada elektronik ini. Kalau enggak, saya harus lewat ini, harus lewat ini, harus lewat. Tapi dengan elektronik kita bisa langsung push-push gitu. Jadi saya kalau tanda tangan bisa dimanapun, saya tinggal bawa iPad saya dan saya bisa lihat seluruh Surabaya karena kamera itu semua terhubungkan dengan iPad saya. Kalau mau juga boleh, semakin banyak yang lihat. Jadi kalau saya dulu rumah pompa itu, Pak, rumah pompa itu staf saya kadang ngomong dia tidur di mana jam 2 malam airnya datang. Dia bilang, tolong pompanya dinyalakan. Soalnya kalau nyalakan pompa, yang datang bukan hanya air, tapi juga sampahnya datang. Jadi makanya dia kadang juga males nyalakan. Sudah Bu, 86 sudah nyala. Ternyata dia tidur. Loh ini loh, ini live ini. Loh kan jalan motornya. Ini pompa saya. Jadi kalau kotor ketahuan, kalau tidur dia ketahuan juga. Nah, sekarang nggak ada yang berani, dia nggak berani ngomong 86. Ya, jadi dia, ya Bu, gitu, nggak ada 86 sekarang. Pompanya nyalakan, 8, nggak ada ngomong 8, kalau dulu ngomong 86, sekarang, ya Bu, karena dia tahu semua di kamera di tempat saya. Ya, jadi kita harus punya alat untuk kita bisa, apa namanya, melangkah lebih dulu gitu. Karena kalau enggak, apa namanya, apa itu, apa namanya, antisipasi, ya, mengantisipasi. Jadi kita harus punya alat kita apa gitu. Karena kalau kita nggak punya alat, kita akan kalah dengan yang lain yang punya alat. Jadi karena itu kita harus punya alat itu. Ya, ini saya gunakan. Jadi udah enak sekali. Saya udah nggak dimanapun tempatnya. Saya pernah pergi ke Korea Utara, Pak. Di Korea Utara itu internet cuma ada setengah jam. Jadi kalau pagi jam 6, aku di depannya apa namanya, di hotel itu di depannya di depan. Terus aku nyalakan itu, aku proses surat-surat itu, tanda tangan surat itu. Karena setelah itu nggak ada sama sekali internet fasilitas itu. Jadi ya udah setengah jam itu. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi kita memang harus melihat segala sesuatunya dengan bagaimana kita bisa menggunakan alat itu semaksimal mungkin. Aku kalau ke Jakarta, meskipun katanya macet, aku nggak mau cuma dapat satu tempat. Aku harus minimal 3 tempat. Kenapa demikian? Karena udah capek-capek ke sana, cuma dapat satu tempat, rugi aku. Ya, jadi Bu, gimana caranya? Udah nggak tahu. Aku pokoknya kalau di sana ada sopir itu pinter sekali. Kadang saya nggak pakai provider, Pak. Baru kalau kepepet, baru saya pakai provider. Tapi kalau enggak, ya saya pakai mobil itu pinter sekali. Dia lewat kampung-kampung jalan kecil gitu. Supaya dapat 3, pernah dapat 6 tempat. Di Jakarta saya bisa dapat 6 tempat, tapi yang satu dijemput Pak Menteri. Pak Menkominfo, udah Mbak Risma tak jemput aja. Loh, gimana sih Pak? Enggak, aku kan punya koridor katanya. Aku dijemput di satu gedung, dibawalah ke Istana Merdeka, istana dengan Pak Menteri. Jadi anak-anakku semuanya, anak-anak milenial, kita harus punya. Kalau kita cuman itu harus dihitung berapa transport yang kita keluarkan, berapa tenaga yang kita keluarkan, itu harus kita hitung. Karena kalau enggak, kita akan rugi. Kita akan rugi tenaga, rugi pikiran, rugi capek, rugi mungkin bad mood jadinya. Ya, itu harus kita hitung. Jadi saya hitung betul. Jadi sampai ada wali kota,
Saya ngomong-ngomong ada wali kota sampingnya Tokyo itu apa sih? Bukan, persis, bukan Hiroshima, Yokohama. Dia bisik-bisik, kamu gimana cara ngitungmu? Duitmu cuma segitu, kamu kok bisa bikin macam-macam katanya. Oh ya, hitungnya tuh kamu tahu, kamu wali kota Surabaya itu lintah darat. Ketawa dia, kok bisa gitu? Iya, semua saya hitung. Naiknya berapa sampai 1.500.000 saya hitung. Kenapa? Karena kalau enggak saya nggak bisa bangun. Ya dari mana? Ya, saya pengen bisa bangun. Coba, kalau saya bisa bangun, saya bisa memberikan pekerjaan orang. Bukan hanya manfaatnya loh. Saya bisa memberikan pekerjaan orang. Coba, kalau saya nggak punya uang, nggak bisa bangun, orang nggak bisa bekerja. Karena orang bisa bekerja, kemudian pengangguran sedikit, relatif kota kita aman. Udah aku mikir, aduh ini mudah-mudahan corona tidak ada PHK. Karena begitu banyak PHK, pasti banyak orang pengangguran, semua lapar. Kalau lapar, kemudian dia lakukan apa saja. Karena itu saya betul-betul menghitung uang yang harus, kos yang harus saya keluarkan. Jadi seperti itu. Jadi itu kira-kira anak-anak milenial semuanya kira-kira berani nggak ngadepi tantangan itu? Berani nggak? Jadi tahu ya, waktu aku pergi ke Silicon Valley, aku ada salah satu co-working space namanya Code for America. Di situ dibiayai Code for America ini, co-working space dibiayai oleh industri-industri besar di Amerika, mulai Microsoft, semuanya membiayai itu. Memang itu digunakan, dia Code for America itu LSM yang digunakan untuk membantu pemerintah untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti itu. Dia presentasi, sudah nyampe di situ, dia presentasi terus dia ngomong, apa ya cuman gini, saya pikir gitu, apa ya gini ya. Terus habis itu ada temanku namanya Yansen, ada yang kenal Yansen ya? Namanya Yansen, Ibu Risma tolong presentasi. Saya presentasi lah di situ. Dia kaget, oh kalau gitu aku belajar ya ke Surabaya, katanya gitu. Bisa loh. Habis itu aku pergi ke Intel. Ada orang nomor 4-nya Intel, itu dia orang India. Orang India itu adalah dia advisernya Presiden Modi dari India. Terus habis itu aku undang dia untuk waktu itu kita ada acara untuk jadi speaker. Terus dia bilang apa? Setelah itu, oke, kamu presentasi, terus saya presentasi tentang apa yang sudah saya kerjakan di Surabaya. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, oke, aku mau datang sama istriku. Istrinya tuh profesor di Universitas di Malaysia. Aku akan datang sama istriku, asal kamu mau jadi adviserku. Lah saya bingung, wong dia tuh advisernya Presiden Modi kok. Ya kan? Lah kalau aku advisernya dia apa? Gimana? Dia bilang gitu. Terus aku enggak lah, saya bilang gitu. Terus dia maksa, oh nah ya, enggak apa-apa. Terus saya ngomong, enggak, di negaraku tuh ada aturannya gini. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, aku nggak datang. Nggak datang beneran dia. Ya. Ini kalau sudah sesi Ibu Risma, saya yakin kayak satu ruangan mau nanya ini kayaknya. Yang pakai baju merah. Kalau satu ruangan nanya demo itu namanya. Permisi, Asen. Bu, saya mau menyampaikan pendapat saya tentang Bandara Juanda, Bu. Menurut saya Bandara Juanda sangat tidak nyaman, Bu. Karena aku juga sama berarti ya. Yes. Karena terlalu banyak sopir travel, nggak membuat risih. Aku juga nggak nyaman. Mungkin bisa dibenahi, Bu, nantinya. Yang masalahnya itu Sidoarjo.
dari Surabaya. Saya warga Surabaya, Bu. Mohon izin, boleh tahu inovasi Bu di transportasi publik, Bu. Kami sepertinya lebih perlu transportasi publik di Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, sebetulnya saya sudah merancang transportasi publik tram, karena kalau saya sampaikan, kalau Jakarta itu MRT dibangun oleh pemerintah pusat, bukan DKI loh. Dia 40% DKI, kalau nggak salah 60% pusat. Saya tahu bahwa Surabaya bukan ibu kota negara, maka pasti tidak ada share policy untuk anggaran. Karena itu kemudian kalau saya pakai MRT yang di bawah, maka masih berat biayanya. Kemudian saya putuskan gunakan tram. Tapi ternyata memang tidak semudah itu. Sampai kemudian saya sampaikan, oke, semua biaya di pemerintah kota. Tapi policy tentang bagaimana akses, tentang kemudian bagaimana ini sebenarnya ada cerita yang saya tidak bisa cerita di depan umum. Itu sehingga kemudian tidak bisa direalisasi. Saya sudah hopeless saat 2 tahun karena saya 2 tahun sebelum turun itu tidak boleh menandatangani kontrak atau segala sesuatu yang sifatnya policy itu tidak boleh aturannya. Jadi mudah-mudahan bukan karena itu Pak Budi Karya sakit ya. Ya, segini off the record ya. Off the record segini banyak. Off the record segini banyak ya. Gimana caranya? Ya, sedih. Tapi kemudian saya putuskan menggunakan bus Surabaya Bus, di mana nyaman naik ini. Nyaman sekali lah naik ini. Cucu saya kalau jalan-jalan pakai ini. Nyaman sekali, ada kameranya 9, banyak sekali di dalam bus, kemudian bersih, dan bayarnya pakai botol, nggak pakai uang. Ya. Sekarang kan pembangunan sekarang butuh talent ya, perusahaan-perusahaan pun butuh talent digital yang bagus. Jadi bagaimana program kota untuk mensinergikan triple helix antara government, riset di university dan dari market ini Bu. Jadi bagaimana teman-teman ke depan kita itu punya talent-talent yang bagus untuk membangun kota, mensinergikan dengan industri-industri yang ada. Terima kasih. Jadi sebetulnya itu sangat ideal. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya itulah yang ideal, di mana antara pemerintah, kemudian masyarakat, pengusaha dan perguruan tinggi itu bisa bersinergi. Itu yang memang saya pelajari di Korea Selatan. Dia kenapa bisa melompat cepat? Coba Korea Selatan itu merdekanya sama dengan kita, tapi dia 5 tahun masih perang juga dengan Korea Utara. Jadi sebetulnya, tapi kemudian kenapa kemudian mereka bisa melompat dengan pesat? Itu yang saya dengar dari ahli seperti itu. Jadi mereka kebetulan datang, terus mereka cerita tentang itu. Jadi bagaimana mereka membangun sinergi itu. Nah, di Surabaya saya mencoba itu, meskipun juga tidak mudah karena ada beberapa policy yang bukan di bawah kewenangan pemerintah kota. Jadi seperti kemarin, begitu ada isu virus ini, saya kumpulkan bagaimana masalahnya apa, saya tangkap, coba masalahnya apa. Tapi tidak ada satupun yang kemudian memberikan statement bahwa itu ada masalah. Jadi ya saya nggak bisa membantu, tapi bahwa kalau ada masalah saya mencoba bagaimana menyelesaikan masalah. Misalkan ada satu industri, dia SNI-nya nggak keluar udah berapa tahun. Akhirnya saya yang bantu menguruskan, saya sampaikan, kamu dibawa ke sana, nanti ngomong Pak Dirjen itu kalau seminggu nggak keluar Bu Risma yang datang. Dia dikeluarin 2 hari ya. Jadi saya mencoba membantu itu. Sebetulnya itu sangat bagus sekali. Cuman tadi saya sampaikan, memang kadang-kadang di kita tuh kadang
industrinya lebih maju dibandingkan kemudian yang ada di perguruan tinggi, terutama di research-nya. Tapi ada kadang-kadang risetnya udah tinggi, ininya juga belum, karena ngikuti pasar gitu. Jadi itu yang karena masih tadi masih ya kita ada yang masih warga kita masih di bawah, sehingga ya jadi kadang-kadang itu yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah kemarin saya coba oke, motor saya gunakan motor listrik, kemudian mereka katanya juga mau buat mobil, juga, tapi ternyata nggak bisa juga, belum bisa kayak gitu. Jadi seperti itu masalahnya. Ya. Sebetulnya kalau saya lihat kita ini nggak kalah pinternya dengan orang-orang di luar. Betul. Saya siapa? Saya lulusannya di dalam semua. Maksudnya S1 saya di dalam, S2 saya di dalam. Saya tidak punya pernah sih sekolah di luar, tapi tidak sampai lulus karena beasiswanya dicabut. Ya, jadi kita bisa menjadi pemenang, itu bisa. Cuman kita sering tidak percaya diri. Kita tidak berani mengungkapkan apa yang kita miliki. Itu sering sekali. Jadi kenapa kemudian saya mendorong sekarang anak-anak muda untuk bagaimana berani. Salah itu enggak apa-apa, nggak sempurna itu enggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kita berani untuk kita bergerak untuk maju. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dibandingkan hari kemarinnya lagi. Hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Jadi kita harus punya prinsip seperti itu. Ayo kita berani. Percaya kalian semua nggak kalah. Aku udah hampir seluruh belahan dunia ini aku lewat. Aku lihat ya biasa sebetulnya. Hanya karena kita kurang percaya diri, kita tidak berani menampilkan itu. Dampaknya kita kemudian seolah-olah kita ini kalah, padahal itu enggak. Saya sangat percaya sekarang. Jadi mulai sekarang ayo kita berani. Tidak ada yang orang ngomong di dunia ini yang paling benar. Tidak ada. Tidak ada. Kalau dia melewati ini, kalian bisa melewati ini. Kalau ada segini, kalian bisa melewati ini. Ayo jalan terus. Gak usah ragu untuk kita bicara mundur. Tahu ya, saya kenal Jansen itu dari, saya cerita sebentar ya Pak. Itu ada yang punya Tokopedia, William itu. Tahu ya? Ada yang kenal? William itu pernah bicara dengan saya sama Jansen itu sampai jam 2 pagi, tahu nggak? Ayo kamu kuat-kuatan, dikira aku nggak kuat. Kamu ngomong sama jam berapa? Tak ladeni kamu. Dia bilang itu sampai jam 2 pagi dia cerita bagaimana dulu masa kecilnya, semua diceritakan. Saya ngomong kamu maju terus, kamu nggak usah takut Bu, gimana? Sudah maju terus. Aku juga pernah bicara yang Bukalapak itu siapa sih? Jaki, ya sama Jaki. Belum terkenal ya. Tokopedia juga belum apa-apa. Jaki juga belum apa-apa. Saya udah ingetin, Ki, kamu jangan jadi foto model, saya bilang gitu. Saya bilang kamu jadi bintang film nanti. Ya, jadi ayo. Nah kalau kita sudah mencapai ini, jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Jadi kalau bisa tinggi lagi. Sampai kalian sudah nggak bisa ngomong, oh ini aku sudah nggak bisa lagi tinggi lagi. Jadi kalau masih bisa naik lagi, terus sampai suatu saat kalian sudah ngomong, udah aku cukup. Tapi kalau bisa, jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Kayak sekarang, coba penghargaan apa? Coba, namanya Lee Kuan Yew Award, namanya Guangzhou Award, namanya kemarin dapat dari UNESCO. Udah semua.
Saya jadi wali kota Kofnon Mayor hanya ada 8 di dunia ini. Saya salah satunya untuk lingkungan. Saya diminta salah satu Kofnon Mayor untuk UNESCO, hanya 1 orang masalah empati. Coba, bisa kan? Nah, gak adil Tuhan kalau hanya Risma. Kalian semua berhak untuk berhasil. Kalian semua berhak untuk sukses. Karena kesuksesan itu ada di tangan kalian sendiri, bukan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain kalau kalian gagal, karena sesungguhnya kalianlah yang gak mau. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang kurang berkenan. Festival bisnis terbesar di Surabaya, Ideplus 2020. Dan tentu saja sebagai apresiasi pemerintah kota juga kepada penyelenggara Ideplus 2020, Ibu Risma, Wali Kota Surabaya juga memberikan kenang-kenangan khas Surabaya tentu saja. Kepada salah satu penyelenggara tentu saja Tankor. Wow, langsung dikenakan oleh Bapak Herman Ronaldo. Anak-anak milenial bisa belajar dan mereka belajar tentang bagaimana berbisnis itu dengan para narasumber yang berpengalaman. Saya pikir ini bagus sekali, sehingga kalau ruang-ruang ini bisa diberikan, maka kita nggak usah takut ada apapun, karena anak-anak muda kita bisa survive dalam kondisi apa. Sudah foto boleh. Oh iya. Terima kasih, Bu.